Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah plus Anda semua. Katanya tadi kan Pak Syed banyak ya. Go Diamond, Go Director Pak ya. Go dan sebagainya. Jangan Pak berat, biar saya saja. Masih untuk Director. Bercanda, kan itu kan lagi intermezzo ya supaya Anda nggak tegang gitu loh dari tadi. Saya yakin di tempat duduk Anda ini sekarang Anda lagi berpikir, betul Pak? Anda sekarang melihat sebuah peluang. Yang peluang itu sebenarnya 100% mungkin Anda belum tangkap, setuju? Nah, dan percaya apa enggak, kita semua yang bintang 8 di depan ini juga pernah jadi seperti Anda, duduk di sana. Saya waktu itu juga pertama kali ikut, duduk di paling belakang, rambutnya miring, rantainya di celana jeans saya dulu itu ada rantainya. Saya bawanya rokok ya. Waktu itu bawa rokok Marlboro sama bawa rokok Mil. Jangan dikira ya. Saya dulu juga merokok, tapi hari ini saya sudah benar-benar tidak merokok ya. Alhamdulillah, ngerokok sih, dibilang ngerokok ya juga, tapi 6 bulan, 7 bulan cuma sebatang. Jadi dibilang nggak ngerokok sama sekali ya enggak. Intinya saya cerita seperti itu adalah saya memiliki latar belakang yang mungkin nggak jauh beda dengan anak muda yang ada di luar sana. Ya, cuman perbedaannya adalah saya ketemu Tianxi, saya ketemu One Vision. Di bisnis ini, bagi Anda yang merasa hari ini mencari jati diri, atau Anda yang sudah bekerja, atau sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, atau seorang profesional bahkan pengusaha, saya bilang setiap segmen itu, profesi apapun, itu memiliki apa yang akan ditawarkan Tianxi itu memiliki sesuatu yang besar bagi Anda. Apalagi kalau teman-teman di sini atau bapak ibu sekalian yang hari ini belum bekerja atau sekarang bekerja, tapi hasilnya nggak maksimal. Saya bilang tepat sekali. Karena saya memiliki latar belakang sedikit cerita ya. Saya dulu anak SMA saja ya. Sekarang alhamdulillah sudah sarjana. Saya juga sudah S1 ekonomi ya. Loh kok ekonomi jurusnya kesehatan? Iya Pak, karena memang bisnis Tianxi ini memang bisnis basicnya fokus adalah farmasi kesehatan. Tapi farmasinya bukan farmasi ecek-ecek ya. Farmasi yang diakui di internasional di 110 negara. Saya sudah ke Cina kemarin di tahun 2015 saya menerima Glory Trip. Bukan untuk masuk sombong, saya masuk cerita. Pabrik kita itu besarnya bukan main. Besarnya bukan main. Saya nggak pernah jumpai pabrik dari Sabang sampai Merauke. Ketemu luas pabrik 1 km persegi dan itu semuanya gedung-gedung bertingkat tinggi sekali. Dan di sana itu orang profesional. Dan di kota Tianjin itu istilahnya kota pelabuhan ya, pelabuhan terbesar dan tersibuk di dunia nomor 2. Di Tianjin sendiri adalah kota industri di negara Cina. Jadi di Tianjin sendiri itu adalah kantor pusat dari perusahaan Tianxi Internasional ini. Mr. Lee Jianhuan itu adalah orang terhormat. Istilahnya beliau ini sendiri tanpa Indonesia 109 negara yang lain yang sih tetap kaya. Jadi perusahaannya itu perusahaannya sangat-sangat besar. Untuk di Asia Pasifik ini cakupannya sangat besar. Jadi kalau misalkan Anda yang sekarang masih sekolah, SMA, kuliah, setelah lulus ngapain? Pasti kan cari kerja. Cari kerja pasti di perusahaan yang bonafit apa perusahaan biasa? Bonafit kan dengan tujuan apa? Mendapatkan gaji yang bagus, jaminan yang bagus, betul nggak? Pensiunan yang bagus, tapi kenyataannya, nah, anak muda nggak bisa jawab. Yang bisa jawab orang-orang yang sekarang sudah merasakan pensiunnya. Lah Anda sekarang ini jangan mudah berandai-andai. Saya kasih hitung-hitungan mau? Di koran detik.com dia pernah ya, atau di online, koran berita online detik.com itu dikatakan UMK tahun 2018 untuk Jawa Timur terbesar itu di 3 kota, yaitu Gresik, Surabaya tetap nomor 1 ya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo Pak, bukan Sidokepung ya, bukan Sido tadi ya, bukan ya, Sidoarjo Pak. Jadi satu Jawa Timur ini yang terbesar itu di 3 kota besar, dan kota Anda ini termasuk kota yang perusahaan-perusahaan atau standar minimum upah untuk karyawan termasuk tinggi Jawa Timur. Jadi Anda harus logis dulu. Dan Anda semua ini yang sekolah-sekolah atau sekarang yang lagi belajar, Anda semua kan ngejar titel, betul nggak? Titelnya apa? Ngejar minimal S1, betul nggak? Masa STLR nggak kira-kira ya? Ya S1 lah. Jadi S1 tadi Pak Kakim juga bilang apa? Kuliah ternyata butuh biaya sampai 100 juta uang masuk. Ya enggak mas, kalau beasiswa. Oke, kalau enggak beasiswa, beasiswanya itu masih 20 sampai 50 juta habis Pak. Percaya? Iyalah, anak beasiswa kelihatannya ngomong nggak punya uang, tapi sebenarnya suka nongkrong, bener nggak?
suka jajan, sama aja. Pasti ikut studi kursi kan, alias studi tour. Kemudian KKN juga kan, PKL juga, ospek, itu semua uang apa enggak? PP berangkat kampus uang juga. Iya, jadi mau nggak mau tetap namanya kuliah juga pasti butuh biaya. Setelah lulus jaminan nggak ada. Dan kayak saya kembali lagi, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo ini termasuk gaji tertinggi. Dan teman-teman tahu angkanya berapa? Angkanya hari ini berapa? 3,5 juta. Besar ya? Besar apa kecil? Besar. Besar. Nah, kalau ngomong besar, saya kasih pertanyaan lagi. Kira-kira satu kali makan orang normal atau sehat itu butuh uang berapa? Waktu SD saya yakin Anda semua ini diajari 4 jam masuk sempurna, bener gak kira-kira? 4 jam sempurna kira-kira makan berapa? 10.000 cukup? Oh nggak cukup, langsung enggak. 15.000? Nggak cukup juga, 20.000? Lumayan ya? Dianggap aja 20.000 ya, betul ya? Satu hari orang makan berapa kali? Ada yang 1 kali kata dia, mana? Atau yang 5 kali dalbo? Oh enggak juga ya. Jadi 1 hari biasanya berapa kali? 3. Berarti 20.000 kali 3 sama dengan 60.000, itu 1 hari. Kalikan 30 hari sama dengan, oh saya nggak sampai 3 kali Pak, saya puasa Pak, kuat Pak. Ada yang seperti itu? Enggak ya? Jadi 60.000 kali 3 sama dengan 1,8. Nah, sadar apa enggak? Di keluarga Anda itu terdiri berapa orang? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada pembantu, iya kan? Ada kucing, iya kan? Ada anjing juga, itu juga makan loh. Iya Pak ya? Dan kalau dijumlah uang makan dalam satu keluarga itu pasti butuh minimal berapa untuk sehat? Kalau satu orang 1,8 kalikan 4 sama dengan 1 bulan harusnya biaya untuk makan minimal 3,5 juta tadi katanya cukup apa banyak? Apa sedikit? Jadi sedikit kan? Jadi kenyataannya masyarakat Indonesia mau nggak mau, faktanya ternyata kita ini setiap hari kekurangan. Dan untuk itu perusahaan Tiaksi menawarkan yang namanya kesehatan. Supaya apa? Di zaman hidup modern ini kita semua kena yang namanya toksin setiap hari. Dan Anda sadar kalau Anda setiap hari kena toksin, yang terjadi apa? Kena namanya saya bermasalah. Kalau saya bermasalah jadi sakit, sakitnya itu nggak kecil. Sekali masuk rumah sakit biayanya besar apa kecil? Besar banget. Apalagi kalau kena yang namanya neoplasma ganas alias kanker. Saya punya pasien kanker payudara, kanker rahim, kanker otak, kanker paru-paru. Saya punya pasien namanya stroke, saya punya pasien diabetes kaki busuk yang mau diamputasi. Saya punya berbagai macam pasien, itu kasihannya bukan main loh Pak. Bukan mereka nggak ingin dikasihani, tapi kasihan bukan main kita ngerasain. Tanah dijual, mobil dijual, rumah tangga berantem, perselisihan mulai terjadi antara kakak dan adik karena mengobati saudara, mengobati kakak, mengobati orang tua. Mulai sindir-sindiran, nilai sosialnya turun, dijadikan rasa-rasa tetangga. Tuh nakal dulu kayak gini. Jadi orang sakit itu sebenarnya dampaknya banyak sekali, tidak hanya finansial. Setuju? Maka dari itu saya bilang perusahaan TNC ini sangat-sangat berlomba-lomba untuk membantu Anda semua yang Anda sudah kenal. Anda pakai produknya supaya terhindar penyakit berat. Itu pertama. Kedua, Anda bantu orang di sekitar Anda untuk orang-orang itu bisa sembuh dari masalah penyakitnya. Seenggaknya itu pertumbuhannya itu melambat penyakitnya.